Assalamualaikum. Nah, di The Vlog Al-Fatis kali ini aku Assalamualaikum, yang ketiga kalinya nih retake ya, mati lampu terus. Di vlog The Al-Fatis kali ini aku mau sharing pengalaman aku waktu baby moon, hamil besar banget, nekat tapi mau keluar negeri nggak apa-apa selama ada bodyguard yang halal. Waktu itu ikut. Nah, jadi waktu itu pas hamil 7 bulan keluar negeri ke Turki. Kenapa? Enggak, aku lagi mikir 7 bulan emang ya? 7 bulan, insya Allah. Masa sih? Ya udah. Kamu gak boleh bohong loh, dosa loh. Kan gak bermaksud. 7 bulan aku ke Turki waktu itu sama. 7 bulan ke Turki, Masya Allah, lama banget. Apa jayus banget. Enggak ya? Nah, jadi kira-kira apa sih yang membuat kita itu tetap maksa mau keluar negeri, hamil besar, ninggalin anak-anak lagi? Kenapa tuh ya? Kenapa tuh? Ya udah lihat dulu lah. Because of you. Oh enggak ya? Pas kita sampai, ternyata dikasih tahu sama teman kita juga, tour guide kita juga ya. Alhamdulillah pas kita mendarat disambut dengan snow. Wah. Senang banget sih, walaupun alhamdulillah udah dikasih kesempatan sama Allah keluar negeri beberapa kali ngerasain snow, tapi tetap agak lumayan norak sama snow karena happy. Nah. Check it out. Hari ini nyampe di Istanbul. Sekarang kita mau ke Kita naik kereta nostalgic. Iya, ini nostalgia kita waktu itu yang Belum pernah kesini. Dari Taksim kita mau ke Galata Tower, mau makan siang di sana. Dan saljunya makin deras. Masya Allah. Yuk kita sana ya, Galata Tower. Nah, transportasi di Turki itu banyak banget. Coba kamu deh ngomong, masih inget nggak? Fix nggak inget? Public transportation in Turkey is so many. So Ada tram, ada nostalgic train, terus ada tram sih yang paling gampang, dan apa sih, rute-rutenya nggak terlalu susah. Public transportation di Turki nggak susah kok. Dan yang Itu bikin penting. kita kaget adalah ternyata nggak mahal ya di sana. Iya, nggak mahal. Makan apa segala macam. Karena kita lihat secara tampilan restorannya mahal banget. Ya, Bintang betul. 5, tapi waktu kita coba, Masya Allah ya, nggak begitu mahal Maksudnya lebih mahal di sini. Iya, mungkin bisa dikatakan seperti Lebih itu. mahal di sini jauh gitu. Terus ada taksi juga. Nah, hati-hati. Kita ada pengalaman lucu tuh naik taksi. Kalau di taksi itu yang harus diperhatikan adalah Argonya. Iya, naik yang argo aja deh. Jadi kita deket ferry Bosporus itu kan Iya. memang tempat turis semua kan. Terus Kita mau naik naik taksi. Itu tiba-tiba dibilang nggak usah pakai Pakai argo, argo. tapi langsung aja bayar. Nah, ketika kita tanya sih berapa ya Yap. untuk situ, dia kayak masih mempertimbangkan berapa harganya. Tiba-tiba waktu saya lagi buka dompet untuk ini, tiba-tiba dia mau ambil dompet saya. Ditarik uangnya di dalam dompet. Dompet yang mau diambil, Oke. dompet. Kok jadi emosi di sini ya? Kan udah lewat ya? Karena waktu itu emosi di sana. Ditepak. Kejadiannya sih saya tepak tangannya, saya bilang ya nggak sopan lah bahasanya kan, kalau misalnya kayak gitu kan nggak sopan. Ya udah kami. Bahasa Inggrisnya cuma dia sama Allah yang Shit, my tahu. brother. Oh enggak ya? Nggak, habis itu kita langsung keluar ya. Kita keluar, naik ganti taksi taksi lain. lain. Dan yang ajaibnya, ketika kita naik taksi lain, taksi pemudinya itu bilang kayak gini. Oh iya, emang parah itu dia. Itu parah dia tuh. Hati-hati tuh kalau naik sama di situ. Katanya dia. Naikin argo kita 2 kali lipat. Enggak, Ya, ini kan enggak, bagi tapi nggak pengalaman. semua. Bagi pengalaman. Dalam seminggu itu kita berapa kali naik taksi, cuman hari itu doang. Hati-hati deh, maksudnya. Nice. Kemanapun ya sebenarnya. Dimanapun. Kadang-kadang kayak gitu sama turis ya.
Kita di Galata Tower di atasnya. Ini udah paling atas ya. jadi ini Paling agak atas, sempit ya. Jadi kalau misalnya mau foto-foto gantian. Dan Tapi ya, nggak kalau di apa-apa. atas ini Demi kalau foto kita gantian. ya. Dan di sini kita bisa ngelihat sekeliling Istanbul. Masya Bisa Allah. dilihat. Oke. Tuh lihat tuh ada itu apa? Hagia Sophia ya? Yang pink ya, ya Sofia. Di situ tuh ya Sofia tuh. Oh, Hagia Sophia. Itu Top Palas. Bukan. Yuk kita turun. Kedinginan. Jadi kita makan dulu. Ini pesan Ini apa nih? apa ini? Galata kebab. Galata kebab. Kebab. Kalau ini Galata lem. Tahu lah. Pokoknya ini domba ya. Hah, domba. Ini domba. Bawahnya kayaknya mashed potato. Ini kentang goreng. Ah. Ini tuh apa sih? Seperti kita tahu. Oh, tuh. Saya juga kurang tahu sih ini apa sebenarnya. Pokoknya itulah ya. Itulah. Yuk, selamat makan. Ada lagi. Kita makan di Galata Tower, makanannya enak, harganya nggak terlalu mahal ya untuk restoran yang segitu Enggak, bagus. makanya yang kita bikin bingung itu ya. Ya, Bintang 5 restorannya tapi harganya Ya, kalau kaki di- 4. Kok kaki 5 terlalu murah? Ini kaki 4 kali ya. selain keliling kota Istanbul, tadi ke Menara, terus ke ini ya, ke Hagia Sophia, ke bangunan-bangunan sejarah di Turki yang Masya Istanbul Allah ya? bagus banget. Bagus banget. Seminggu kayaknya nggak cukup banget. ya? Aku suka banget, aku suka banget. Kita kan cuma seminggu Rambutnya. di Turki. Jadi kita padetin, habis dari Istanbul kita mau ke Kapadokia. Tapi kita waktu itu ke Kapadokianya itu kita terbang dari Istanbul ke Kayseri. Kita ke Kayseri dulu, kita main ski di Kita situ. main ski di sana. Iya. Kebetulan ada saudara Inu di sana. Saudara sepupu saya di sana. Jadi kita di Kayseri main ski. Hai Kak Sylvia. Di Kayseri itu main ski. Skinya jago banget. Masya Allah. Saking jagonya berdiri jalan terus. Di mana ya? Di Kanamadam. Kamana apa tadi? Kalau aku bukan kemana, kangen Adam. Enak. Sok jago. Ayo. Ah. Nggak pakai ini ya? Udah pakai ember aja yang. Pakai ember sliding gitu. Nah, udah di Kayseri, dari Kayseri kita naik mobil ke Kapadokia. Sekitar 3 jam ya kayaknya ya. 3 jam 4 jam sih. 3 jam 4 jam. Ya, Lupa 3 juga jam sih. 4 jam sih. Naik mobil ke Kapadokia lumayan jauh sih, cuman menyenangkan karena kita tidur. Ya, kita ke Kapadokia dan Kapadokia Masya Allah bagus banget. Nih lihat nih pemandangannya. Gunung salju di sana gambar tuh, masya Allah. Kelihatan nggak ya jelas? Kalau dari sini sih, kalau lihat langsung kayak digambar banget, masya Allah. Iya. Ya, berhubung aku hamil, jadi nggak bisa pergi, nggak bisa naik balon-balon ini. Nah, jadi ini
Salah satu yang mesti datang pastilah orang-orang kalau ke Kapadokia naik balon. Oke, kita ada di rooftopnya hotelnya. Jadi ini cave-cave hotel, banyak banget pilihannya. Dan harganya nggak terlalu mahal. Ada yang dari 300.000 sampai jutaan. Oke, ini kamarnya. Tuh, ini bisa nyalain api di sini. Kalau aku sih yes. Apa sih? Lutu. Hotel yang kita datengin waktu itu rate-nya itu per malam 850.000. Dengan harga segitu udah keren, dapat breakfast juga, pemandangannya bagus banget. Dan di hotel itu kalau misalnya kita mau ngelihat balon atau mau naik, waktu itu aku nggak bisa naik karena aku lagi hamil. Jadi Ya, persyaratannya salah satunya jangan wanita hamil dan jangan yang takut. Loh, kok aku bukan takut, aku nemenin kamu, kasihan kamu dibawa sendiri. Janji sama aku nggak hamil ketika situ naik ya. Sayang. Aku takut. Dan kalau misal ke Turki, lebih baik ada tour guide. Tour guide yang bahasa Indonesia aja. Karena banyak beberapa teman-teman kita yang kuliah di sana bisa menjadi tour guide juga gitu. Ya benar. Jadi cari yang bisa bahasa Turki dan bahasa Inggris. Jadi enak, kebantu untuk semuanya. Saran juga, kalau bisa dia juga bisa mengoperasikan kamera. Jadi kita bisa jalan di foto-foto candid ya. Enak, jadi keren. Teman-teman, jadi kita memang bikin khusus untuk video yang kali ini ya, kita bahas tentang Turki. Memang kita ingin berbagi pengalaman sih selama di Turki itu. Ada pengalaman apa aja sih yang kita berdua ya. Shiren juga, kan waktu itu lagi hamil 7 bulan. Nah ini kadang-kadang ada beberapa ibu-ibu hamil yang memang agak takut untuk berpergian keluar naik pesawat. Jadi memang ada beberapa umur yang masih diperbolehkan untuk naik pesawat. Dan yang terakhir adalah kita bahas ini karena pentingnya seorang suami istri itu butuh waktu yang namanya couple time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan dasar setelah menikah salah satunya adalah merasakan kebersamaan dengan pasangan. Dan itu naluriah. Sesibuk-sibuknya kita wajib memberikan ruang untuk bersama pasangan untuk bersama. Namanya couple time. Dan ini sangat penting khususnya ketika istri kita sebagai seorang pekerja rumah tangga, ibu rumah tangga maksudnya, yang rutinitas yang membuat mereka bosan, dan itulah pentingnya seorang suami untuk mendampinginya, sekedar mendengarkan curhatannya. Itulah inti dari couple time. Dan ini contohkan oleh Rasulullah SAW, misalnya dalam hadis yang berkisah tentang kisah Muzzaro dan Nabaz Zahra, diceritakan bagaimana Rasulullah menyimak curhatan atau cerita dari Aisyah tentang 11 wanita yang ditemuinya tadi pagi. Bayangkan 11 wanita ceritakan, satu saja sudah lama apalagi 11. Dan Rasulullah menyimak bahkan menyimpulkan hasil dari curhatan atau cerita Aisyah. Dalam hadis lain misalnya Abdullah bin Abbas bercerita ketika dia menginap di rumah bibinya Maimunah. Bitu inda kholati Maimunah. Saya menginap di rumah bibi saya Maimunah karena Rasulullah SAW yatahadats ma'alihi thumma raqada. Rasulullah selalu berbicara dengan istrinya, kemudian baru tidur. Ternyata couple time tidak perlu tempat yang jauh, di kamar pun bisa, sekedar untuk menekan curhatan. Terlebih kalau istri membutuhkan yang namanya refreshing, jalan-jalan, berlibur, itu juga penting. Sekedar menguatkan betapa seorang wanita dia tidak bisa lepas dari sosok imamnya yang membuat istri merasa lebih nyaman dan siap menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus anak-anaknya dengan emosi yang lebih positif. Kita butuh me time, waktu buat sendiri ya. Dalam arti ya mungkin ya apapun itu ya, ada butuh waktu sendiri, ada juga butuh waktu berdua, couple time, ada butuh waktu untuk family time, waktu buat keluarga, dan social time, waktu buat teman-teman sama teman-teman kita. Kalau misalnya ibu hamil ke luar negeri, yang pertama harus dipikirin tentang izin dari dokter dulu. Aku waktu itu ke dokter kandungan. Tanya ya, konsultasi. Tanya dulu kondisi janinnya oke nggak, kondisi kitanya oke nggak. Terus kalau misalnya dia udah mengizinkan, biasanya kita harus searching masalah airplanes itu punya rules yang berbeda-beda tentang masa kehamilan itu sampai berapa minggu. Jadi nggak semua airplanes itu sama. Yang penting dia harus punya surat agreement dari dokter. Jadi harus punya surat pernyataan dari dokter, dan itu harus resmi, tanda tangan dokter, harus ada materainya. Pokoknya surat resmi pernyataan kalau misalnya kita tuh lagi hamil bla 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 selain surat dokter. Biasanya nanti di depan check-in tuh gitu ditanya. ya? Jadi harus bawa.
Nah, sama sebagai ibu hamil, kita harus bawa vitamin, obat. Karena aku waktu itu hamilnya di atas 26 minggu, jadi dikasih sama dokter itu obat untuk kontraksi. Jadi ya harus pinter-pinter ngatur itunya sih. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa memang butuh sekali namanya couple time ya. Seperti aku sama Shiren nih, ketika kita berdua di sana, me time ada, couple time ada, family time ada, ya, social time juga ada. Terus juga gitu. maksudnya kayak nggak kerasa aja hasil dari couple time kemarin tuh banyak banget pembicaraan yang keluar gitu, yang nggak kita hasilin di rumah kalau emang rame-rame. Kalau di rumah kan curhat, mami tiba-tiba curhat, abi langsung ditarik. Bukan Jadi berarti ya, nggak bisa sih ya, bisa. bisa aja. Tapi memang kadang-kadang kita jadi banyak membicarakan sesuatu visi ke depan seperti apa gitu di keluarga kita gitu misalnya. Hasilnya ya alhamdulillah ketika kami pulang menyadari bahwa waktu berdua tuh begitu penting sekali. Insya Allah kita mudah-mudahan jadi lebih menghargai pasangan kita masing-masing gitu. Ada hikmahnya yang bisa kita petik gitu ya insya Allah ya. Nah, mungkin kalian semua punya info-info nih, bisa dikomenin tempat-tempat mana sih yang menurut kalian tuh bagus untuk couple time suami istri yang menyenangkan. Nggak harus di luar negeri loh. Ya. Di dalam negeri juga boleh. Di Jakarta misalnya tinggal Jakarta, ya Jakarta di mana gitu kan. Jadi jangan lupa komen, like, love and God. Sekolah love and God. bukan Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan vlog kita bermanfaat. Assalamualaikum. Di Jakarta, di Malang sudah. Iya gitu loh pokoknya. Pokoknya komen ya.